Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi tentang pembangunan berkelanjutan. Materinya akan dijelaskan oleh Harina. Adanya baiklah, sebelumnya kita mengetahui pengertian pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat pembangunan nasional yang pertama, adanya keselarasan, keseimbangan, kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Yang kedua, merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. Selanjutnya, pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju dan tetap berkepribadian Indonesia pula. Serta yang terakhir, pembangunan harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Tujuan pembangunan nasional ada dua. Yang pertama, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil. Sementara tujuan jangka panjang adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan yang merata. Asas-asas pembangunan nasional. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keselarasan dalam berkehidupan, asas kemandirian, asas perjuangan, dan asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip-prinsip pembangunan nasional. Yang pertama ada kesemestaan, yang kedua ada partisipasi rakyat, yang ketiga ada keseimbangan, empat kontinuitas, kelima kemandirian, enam skala prioritas, dan tujuh pemerataan disertai kebutuhan. Aspek-aspek pembangunan nasional. Yang pertama itu kemakmuran di bidang material, yang kedua kesejahteraan mental, yang ketiga masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial, kesejahteraan fisik dan rohaninya, yang terakhir kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktor pendukung pembangunan nasional. Yang pertama, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, posisi geografis negara, penduduk, kekayaan alam, faktor rohaniah dan mental, globalisasi ekonomi, tata pergaulan dunia, kepercayaan kreditor luar negeri, dan yang terakhir situasi politik nasional yang stabil. Faktor penghambat pembangunan nasional. Yang pertama, adanya gejolak setara, produktivitas penduduk yang rendah, kesenjangan sosial, kekurangan modal dan teknologi, persaingan dan proteksi antara lain di bidang perdagangan, tingkat pendidikan bangsa Indonesia. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. baiklah, terima kasih kepada Harina yang telah menyampaikan materi tentang pembangunan berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya akan kita saksikan kasus tentang pembangunan berkelanjutan yang akan disampaikan oleh Ferdi pada Dari Indonesia juga dibicarakan dunia sehingga amal silah. Nasional menilai proyek yang lebih kecil tapi tepat sasaran lebih efektif memenuhi keinginan pendataan pembangunan ketimbang memindahkan ibu kota negara. Pemerataan pembangunan telah lama menjadi persoalan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, dan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan menjadi salah satu solusi yang ditawarkan pemerintahan Joko Widodo. Infrastruktur pemerataan ekonomi. Tapi sebagian analis menilai ada solusi yang tak semahal pemindahan ibu kota yang tak kalah efektifnya. It's a huge thing. I mean, it would make more sense to concentrate on broad service to all of Indonesia and improve the roads and power. There are power shortages in many parts of
of Indonesia, power blackouts. I mean, to me, those are far more urgent. Halangan bagi investor untuk memperluas usaha keluar Jawa selama ini misalnya, karena minimnya sarana infrastruktur. What needs to be done to connect the country better, to lower many of these logistic costs? You saw even with Jokowi, he had his idea of a sea toll road, right? Hasn't been able to achieve it. And another one of his big ideas that look good on paper, but they fall apart. Bila ibu kota dipindah ke timur, analis menyaksikan apakah pembangunan infrastruktur ini tidak akan ikut bergerak ke timur. Sementara persoalan lama di Jakarta, termasuk banjir dan kepadatan penduduk, tak juga teratasi. Ibu kota baru itu tidak memberikan solusi kepada masalah di Jakarta. Saya kira tidak mungkin lebih banyak orang tinggal di kota baru, ibu kota baru dibandingkan Jakarta. Jakarta tetap akan menjadi kota terbesar di Indonesia dan juga akan menjadi pusat bisnis dan kebudayaan dan sebagainya. Menurut Dana Moneter Internasional IMF, risiko inflasi di Indonesia termasuk moderat. Namun bukan berarti Indonesia bebas dari risiko pelambatan perekonomian global yang diperburuk krisis Rusia-Ukraina. Dan jika Presiden Jokowi ingin pembangunan ibu kota baru sesuai target, maka pemerintah Indonesia harus siap dengan pembengkakan biaya. Apalagi jika pembangunan itu membutuhkan back import dalam jumlah besar. Karena itu sebagian analis kembali mempertanyakan urgensi memindahkan ibu kota di tengah berbagai proyek lain yang bisa ikut meratakan pembangunan. It's hard to separate it entirely from ego that gets involved in wanting to be seen as, a president who, in their limited time in office, had this enormous achievement, accomplishments, and building a brand new capital in a new part of the country. These things can be vanity projects as well. Itulah menurut Dan Slater yang menjadi alasan penolakan terhadap ibu kota negara baru di antara kalangan LSM dan aktivis. Dari Alexandria, Virginia, Ibu Salim dan tim VOA. Baik, jadi dalam kasus pertama ini jelaskan bahwasannya pemindahan ibu kota negara itu dinilai tidak efektif oleh analis dunia, di mana pembangunan yang lebih kecil tetapi lebih merasa itu lebih baik untuk pemerataan pembangunan. Seperti contohnya perbaikan jalan ataupun pemerataan listrik yang belum sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan ada analis yang berpendapat bahwasannya pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini itu merupakan salah satu kesombongan dari presiden yang sekarang. Jadi kita lanjutkan ke presiden kedua. Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines in one app using our Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Salah Sehat yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbangsaran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Menko Bursa Efek Indonesia Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Memperbaiki kesejahteraan itu adalah meningkatkan human development index kita ya, termasuk daya manusia, karena kita melihat ada korelasi yang signifikan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya. Contoh misalnya, ya, pemerintah ingin membangun infrastruktur, habis-habisan digenjot
uangnya dari APBN. APBN diambil dari pajak. Pelaksanaannya penunjukan langsung ya, uangnya pinjam dari bank pemerintah, modalnya diambil dari APBN. Ya. Satu sisi good, karena infrastruktur akan terbangun dengan cepat. Tapi di sisi lain ada yang membantu. Ya. Dengan pajak ditarik besar-besar, maka akibatnya terjadi konstruksi ekonomi. Konstruksi ekonomi akhirnya daya beli turun. Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat 3 masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian. Margo Tila, Jakarta. Baik, pada kasus kedua ini dijelaskan bahwasannya Indonesia sekarang sedang mengalami ketimpangan ekonomi, di mana salah satu alasannya atau penyebabnya adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah, dan ini berdampak pada ranking indeks pembangunan Indonesia, di mana Indonesia itu menempati ranking ke-13 yang berada jauh dari Malaysia dan Turki. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan tentang materi pembangunan berkelanjutan dan juga setelah menyaksikan beberapa kasus yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, kepada teman-teman sangat kami harapkan sarannya berupa kritikan maupun pertanyaan. Kepada teman-teman dipersilakan. Baiklah, kepada Ariel dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya selain dari faktor SDM tadi, menurut dari kelompok materi, apa saja faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi Indonesia? Faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi di Indonesia selain SDM yang sudah disebutkan oleh Kabinet. Baiklah, terima kasih kepada Ariel. Pada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan atau memberikan kritik, dipersilakan. Pada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan.
Baik, karena tidak ada, izin menjawab pertanyaan dari saudara Khairul Latif. Selain dari faktor sumber daya manusia, menurut materi apa saja yang menyebabkan ketimpangan ekonomi di Indonesia? Jadi sudah ada beberapa penyebab ataupun faktor yang sudah saya rangkum. Dimana yang pertama itu kesenjangan dalam distribusi sumber daya alam di Indonesia. Dimana yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, tapi distribusinya itu belum bisa merata. Bahkan beberapa daerah mungkin lebih terbebaskan daripada yang lain, yang menyebabkan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Kemudian yang kedua, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Ini berkaitan dengan faktor sumber daya manusia, di mana pendidikan dan kepelatihan ini sangat penting bagi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dan kemudian penyebab yang tidak kalah penting, yang mungkin kita sudah tahu namun diam saja, yaitu korupsi. Praktik korupsi ini juga dapat menghalangi pemerataan ekonomi di Indonesia, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, di mana orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kemudian yang terakhir, kebijakan ekonomi yang tidak merata. Selain dari faktor yang saya sebutkan tadi, pemerintah kebijakan yang dibuat pemerintah juga seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang akan terjadi jika mereka membuat kebijakan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi jawaban dari Septi tadi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, sekian presentasi kelompok kami, yakni kelompok 8.